Selamat datang di Kapal Meeting Jatim 3. Temanya malam hari adalah sehati melayani Tuhan. Untuk kita mulai, saya undang untuk Pak Pendeta Bambang untuk boleh membuka dalam doa. Silakan. Si Tuhan Shalom, mari kita satukan hati. Sukacita semua hari ini. Roh Kudus pimpin malam hari ini dari awal pertengahan sampai selesai. Kami bersyukur Bapa. Sebuah anugerah yang indah bagi kami semua. Kalau kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk mengadakan couple meeting dari setiap chapter yang sudah komitmen hadir di tempat ini. Tuhan, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang masih di dalam perjalanan, bila perlindungan-Mu menyertai setiap rekan-rekan kami sehingga boleh tiba di tempat ini dengan penuh sukacita. Demikian juga kami serahkan setiap acara demi acara dari awal pertengahan hingga sampai selesainya. Biar Roh Kudus bekerja melawat setiap kami yang hadir. Kami ingin berkat-berkat rohani pada malam hari ini yang terus menyemangati kehidupan kami anak-anak-Mu, saudara-saudara kami semua yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pulang dengan tangan hampa. Kami akan mendapatkan berkat-berkat rohani yang luar biasa yang akan membuat perubahan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Bapa. Berkati seluruh rekan-rekan kami, lawat, jamaah, pemain musik, pemandu acara, bahkan hamba-Mu yang Kau utus sebagai pembicara pada malam hari ini. Biarlah semuanya itu menjadi satu kesatuan yang indah di pemandangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai couple meeting malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Bambang. Salam orang-orang berbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semuanya. Haleluya. Kita akan hormati Mars FGD MFI. Be strong in the Lord. FGB man. FGD man. Be strong in the LOF. Be strong in the Lord. Oh haleluya, segala pujian hormat bagi Yesus Tuhan kita. Pria-pria yang terbelenggu dibebaskan, haleluya, dari ikatan dosa, dari ikatan masalah. Inilah visi, misi daripada FGB MFI. Segala pujian hormat kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Berjumpa pujian, bertopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. Haleluya. Walau Jangan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Haleluya. Bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesuslah Tuhan. Itu visi dan misi kami Tuhan. Ini visi kami. Ini misi kami. FGB MFI. Ini misi kami. Ini misi kami. FGB MFI. Haleluya. Mari bergandeng tangan dengan penuh seiman, bersaksi untuk nama Tuhan. Bersaksi untuk nama Tuhan. Haleluya. Bersaksi untuk nama Tuhan. Haleluya. Pria-pria yang terbelenggu dibebaskan dari ikatan dosa, dari ikatan masalah. Itulah visi dan misi FGB MFI. Haleluya. Berjumpa pujian, bertopong keselamatan, menjadi laskar-laskar Tuhan. haleluya. Walau zaman berderu dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, Bersaksi untuk Tuhan.
satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan. Yesus Tuhan, haleluya. Bahwa Yesuslah Tuhan. Bahwa Yesuslah Tuhan, haleluya. Bahwa Yesuslah Tuhan. Ini visi dan misi kami Tuhan. Ini visi kami. Ini visi kami. Ini visi kami. Ini visi kami. FGBMFI. Mari bergandeng tangan dengan berbisa iman, bersaksi untuk nama Tuhan. Haleluya. Bersaksi untuk nama Tuhan. Ini misi dan misi kami Tuhan. Ini misi kami. Ini misi kami. FGBMFI. Oh yeah. Ini misi kami. Ini misi kami. FGBMFI. Mari bergandeng tangan. Mari bergandeng tangan. Dengan bisa iman. Bersaksi. Haleluya. Untuk nama. Bersaksi untuk nama Yesus Tuhan. Bersaksi untuk bersaksi di nama Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Bersama keluarga kita melayani Tuhan. Ya, dimulai dari keluarga, saudara. Dimulai dari keluarga, maka pekerjaan kita akan diberkati. Pelayanan kita akan diberkati. Dimulai dari keluarga. Bersama keluarga kita melayani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Dari awal pujian. LOF jangan pujikan ya. LOF pujikan yang pria, yang FGBMan berdoa. LOF. LOF pujian. Bersama-sama LOF. Yang FGBMan berdoa. Haleluya. Dengan bersehati. LOF pujikan ya LOF. Setia sampai akhir, mengasihi-Mu. Dari awal lagi sekarang FGBMan. FGBMan dari awal pujikan bersama-sama FGBMan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Sama-sama, haleluya, bersama-sama. Bersama keluarga
melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Yesus segalanya. Bagi kami Yesus segalanya. Bagi kami Yesus segalanya. Yesus, Engkaulah segala-galanya bagi setiap kami Tuhan. Ya, sekarang kita sama-sama pejamkan mata, kita mau berdoa. Kita akan sharing malam hari ini karena di sini berkumpul suami istri dan berharap di akhir zaman seluruh rumah tangga keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Keberadaan kami Tuhan di sini ada dalam agendamu. Oleh sebab itu buat kami memahami mengerti isi hati Tuhan. Kami tahu ini acara yang sederhana, tapi biarlah ini boleh senangkan hati Tuhan. Setiap kami datang membawa hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kami untuk menerima firman yang terbaik yang datangnya daripada Engkau. Baik yang berbicara, baik yang mendengar, sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Engkau memulihkan keluarga, Engkau memulihkan suami istri, Engkau memulihkan orang tua anak. Sehingga apa yang menjadi tujuan Tuhan ketika kami dipanggil menjadi kepunyaan-Mu adalah melayani pekerjaan Tuhan di bumi. Sehingga setiap jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus boleh menjadi percaya. Yang terhilang boleh dibawa kembali kepada Tuhan. Yang jauh boleh mendekat kepada Engkau. Urapi setiap kami yang hadir malam hari ini. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Pegang kami di dalam genggaman-Mu Roh Kudus. Ambil kendali ibadah malam hari ini. Sehingga kami bukan datang hanya untuk berpesta. Kami datang untuk mengalami pesta rohani bersama dengan Tuhan. Urapi kami berdua yang akan sharing, sampaikan isi hati-Mu melalui firman. Urapi setiap kami yang akan mendengar. Kami siapkan telinga sebagai seorang murid, hati yang sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menerima benih firman, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau, dan tidak ada satu orang pun ditinggikan di sini kecuali Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman, semua katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kayaknya kok bawa firman duduk gini ndak enak ya. Tapi karena panitia bilang duduk supaya yang duduk di sana itu nyaman, nggak sungkan. Lemu so enak duduk ngene iki ya. Gak ketok ayu nih ya. Saya wis dandan 5 jam loh iki. Saya berdiri aja, nanti biar suami saya juga ikut berdiri. Saya disuruh mulai duluan karena tadi ngelihatnya tulisannya Ibu Valennya duluan. Baru Pak Henry. Ini suami saya loh ya, bukan bodyguard saya. Nah kalau belum kenal kita kenal dulu, katanya kalau enggak kenal enggak sayang. Shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Ini bukan acara pengantenan loh ya. Saya bukan MC di sini ya. Nah, ini karena namanya yang pertama Ibu Valentin. Suaminya ditaruh di bawah. Ini yang cetak harus bertobat ya. Nama suami harus di atas, nama suami harus yang nomor 1. Nama istri di bawah, sekalipun istrinya yang lebih banyak khotbah.
Tapi kalau diundang berdua begini, tetap suami harus ditaruh di atas. Karena otoritas dalam keluarga tetap suami. Katakan amin. Jadi istri-istri jangan pasang wajah galak begitu ya. Ketahuan kalau di rumah ndak tunduk sama suami. Nah saudara kalau mau lihat gambaran istri, lihat wajah suaminya. Kalau suaminya wajahnya panjang stres, ketahuan tiap hari diamuin. Nah begitu juga lihat wajah istri, kalau istrinya bulat kayak semangka, berarti setiap hari disayang-sayang suami. Sekarang bantu saya lihat kiri kanan, itu wajah model apa? Nah ya supaya sukacita ya, sebelum sharing gini biar hatinya terbuka, kita santai saja. Saya tahu bahwa kita berdua nggak lebih pintar dari saudara, karena saya jumpa beberapa orang yang lebih senior dari kita ya. Karena pandemi jadi kelihatan enom KB ya. Nah kita sudah sering ketemu beberapa orang di sini sebelum pandemi juga gitu. Kalau bilang full gospel mungkin saya perempuan tapi sering diundang juga di beberapa chapter yang ada di barat juga gitu ya. Nah termasuk yang di timur di sini juga itu termasuk si Sony ini juga ya. Nah saya diundang untuk bicara couple. Sungguh sukacita karena ini yang kedua kali kita couple gitu ya. Yang pertama itu di gereja Rock di daerah ini Rungkut ini ya. Kita pernah couple untuk ngisi Valentine. Nah hari ini kita disuruh ngisi untuk masalah melayani bersama. Nah saudara tahu bahwa keberhasilan sebuah pelayanan adalah ketika seisi rumah itu sehati sepikir, satu iman, satu roh, sama-sama mengerti melayani Tuhan. Katakan amin. Melayani Tuhan terkadang bukan pekerjaan Tuhan, tapi melayani Tuhan itu melayani jiwa, melayani apa yang ada di dalam hati Tuhan. Bohong kalau saudara bilang berhasil melayani di dalam gereja, sedangkan para suami tidak bisa melayani istri. Bohong kalau istri itu bisa dikatakan berhasil di mimbar gereja kalau dia tidak ngerti caranya melayani suami dan anaknya. Bahkan membawa seisi rumah untuk sama-sama mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Jadi kita akan bicara seputar ini. Nah sebelumnya kita baca firman, kayaknya nggak ada yang bawa Alkitab ya. Tapi pasti bawa HP suci kan? Di dalamnya ada Alkitab, saudara pasti download toh. Nggak mungkin mau Netflix, View gitu ya. Nah saudara Disney gitu, pasti di dalam HP saudara ada Alkitabnya di situ ya. Nah sekarang kita baca, nanti suami saya nyambung. Katanya saya suruh buka karena namanya Ibu Valentine dulu. Ini suami luar biasa, bebannya dikasihkan ke saya. Tapi istri itu kan penolong, setuju katakan amin. Lah kok meneng kabeh sih? Katakan amin. Tadi saya masuk hanya ketemu beberapa wajah istri sing guyu. Lainnya stres, kayak mikir utang. Padahal saya tahu saudara bukan orang yang berhutang. Wajahnya ku wong sugih kabeh. Kau nasi ngamen, heran saya. Dinubuatin juga ndak ada yang amin. Ini loh wajahnya itu loh ya, nggak ada wajah orang miskin. Ini orang kaya semua. Cuma yang amin yang kaya, sing meneng bengong. Iku ibu kok ayu temen sih, kan gitu ya. Lo gak nguyu juga, heran saya. Ayo saudara ya, kita buka karena tidak ada meja, boleh minta kursi satu. Saudara buka di dalam Matius 20 ayat 26. Makasih ya. Buat taruh Alkitab ke sebelah sini. Nah pinter ya. Nah saudara yuk, saudara buka sambil duduk deh, saya disorotin gitu. Kita baca sama-sama. Karena nggak ada meja agak susah ya. LCD bantu saya bisa? Bisa. Matius 20 ayat 26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa saudara? Pelayanmu. Orang yang ingin menjadi besar harus jadi pelayan. Ikut Tuhan itu harus ngerti menjadi pelayan ya. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, baca yuk, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Kita ini punya Tuhan namanya Yesus. Yesus kita hidup dan berkuasa. Dia datang untuk saudara dan saya dengan tujuan melayani kita, menggantikan hidup kita di atas kayu salib, orang berdosa menjadi orang tebusan. Nah, tujuannya pilih saudara dan saya bukan hanya untuk diperkaya secara keuangan, tapi diperkaya di dalam roh dan kebenaran. Katakan amin. Karena yang namanya melayani tanpa kuasa itu percuma. Sedangkan firman berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Terima kasih ya Pak. Tuhan memberkati lipat kali ganda. Sewenang ini baru melayani. Nak sing duduk di sana semua kok ngeliatin saya tuh ya. Tuh Bapak luar biasa, usianya baru 17 tahun. Ya, diberkati limpah sama Tuhan. Nah saudara, orang yang melayani bukan melayani hanya sekedar hadir kemudian menikmati. Tapi orang yang melayani itu benar-benar seperti pelayan, itu namanya melayani. Orang yang melayani itu harus benar-benar punya hati hamba. Di apa-apain gak tersinggung. Harga diri sudah pedot saudara. Urat harga dirinya sudah lepas, sudah pedot. Urat gengsinya sudah pedot. Urat sombongnya sudah pedot. Urat-urat, pokoknya urat apa saja yang menghalangi Tuhan pakai orang itu harus pedot semua. Bilang kiri kanan, punya kuis pedot kabeh, bilang. Ya saudara ya, sudah pedot semua. Nah, kemudian kita berpikir melayani itu seperti apa sih? Nah, saya ini kan yang khotbah, biasanya saya berkhotbah. Suami saya juga khotbah, tapi saya yang memulai di dalam pelayanan. Suami saya orang bisnis, sampai di satu titik Tuhan izinkan suami saya bangkrut 2 kali. Kenapa? Terlalu pintar. Ya yang ya, terlalu pintar saudara. Kalau pria terlalu pintar itu susah diajari Tuhan. Jadi ketika saya pelayanan, nanti kalau suami punya masalah di dalam bisnis dan sebagainya, dia akan tanya ke saya ini dulu lucu gagu saudara ya, goblok istilahnya ya. Tapi Tuhan lebih suka pakai orang goblok, diajari itu loh cepet pinter. Tapi orang kalau sudah merasa pinter itu goblok selamanya. Ayo bilang sama kiri kanan lagi, itu bukan saya ngomong. Ayo dengan iman gitu loh, cek angel. Nah saudara ya. Nah akhirnya suami saya diizinkan masuk proses keuangan cukup lama. 13 tahun kita jadi kontraktor. Kontrak sana kontrak sini. Bisnis pertama udah dibangun hancur. Bisnis kedua dibangun hancur. Pokoknya hancur, kita keluar dari rumah cuma bawa yang namanya koper sama baju ya. Dengan lemari-lemari yang sudah tinggal separuh. Karena rumah yang lama itu sering banjir. Jadi yang namanya buffet entah lemari tenggelam toh. Itu udah gembung semua saudara ya. Jadi dipotongi, jadi bawa sisa-sisa. Saudara bisa bayangin orang pergi berperang, akhirnya kita ini seharusnya pemenang dijarah hancur semua. Bawa sisa-sisa masuk ke rumah kontrakan. Pada saat suami saya masih jaya, tiap ada masalah dia akan ngomong, tolong Meki apa ini? Kok ini punya masalah? Saya selalu bilang gini, yo doa toh ae jawabannya. Kau nak sing liane tak? Ya kan saudara? Nah, setelah itu saya ya udah nggak ngomong, saya masuk kamar. Sampai di satu titik suami saya tahu ndak ada lagi yang bisa ditanya, ndak ada lagi jalan keluar, mau tidak mau harus berdoa. Tapi sembari dari masa muda saya yang pelayanan. Suami saya tidak suka pelayanan. Iya apa yo sih? Betul ya, ndak suka pelayanan. Tapi hari ini mau ndak mau ngerti bahwa panggilan itu walaupun jadi seorang pebisnis tetap melayani pekerjaan Tuhan itu harus. Karena banyak jiwa-jiwa di luar sana butuh dengar berita Injil supaya mereka percaya Yesus dan diselamatkan. Katakan amin. Nah tapi saudara, berjalan satu panjang waktu saya khotbah, suami kan udah bangkrut nih ya, bangkrut. Suami cuma nganter saya. Jadi kalau dia kerja A enggak berhasil, kerja B, jadi kerja mana aja enggak menghasilkan uang. Saya pelayanan naik sepeda motor, suami nganter gitu ya. Akhirnya saya bilang udahlah capek loh ikut orang kerja nanti keluar kota, nanti keluar pulau, saya sama anak ditinggal. Saya tahu tidak baik suami istri itu terpisah. Iya apa iya? Biasanya nek lanange iku sales mesti ono wewe gombel. Ya bohong nek ndak punya. Pulang wajahnya tanpa dosa. Mi ngono oplok kayak ngono ya.
Bohong gitu kan. Saya ngerti, dan saya bawa dalam doa gitu kan. Akhirnya suami saya bilang enggak usah kerja. Wes bareng-bareng layani. Lihat Tuhan itu mau apa. Jujur ketika saya jatuh cinta sama Tuhan, saya enggak mikir jadi Kristen tuh kaya. Pokoknya nyenengin Tuhan itu tujuan. Tapi suami saya kan namanya pria, kepengen bertanggung jawab atas keluarga. Beda cara pikir. Setelah Tuhan habisin semuanya gitu ya. Suami saya bilang ayo wes stop dulu, doa dulu. Tuhan tuh mau bawa kemana. Jadi setiap nganter saya pelayanan, nek ditanyain orang, Pak kerja apa? Ternak teri. Mereka bilang, lo ternak dek mana? Nganter anak, nganter istri, ngono saudara. Ternyata bukan ternak teri, ngono saudara. Lah suka dukanya ternak teri, mungkin bagi berapa orang, apa itu namanya pelayanan? Alkitab kan berkata, yang berperang dan jaga perbekalan upahnya sama. Saya pelayanan kalau ndak ada suami nganter pada saat itu, bingung juga. Kadang pergi ke desa, ndak ada yang nganter naik sepeda Mojokerto, kami berdua naik sepeda motor, zaman belum diberkati, benar-benar dari titik nol. Nah sekarang gantian tanya suami saya, apa itu melayani menurut versi Tuhan di kehidupan suami saya sebelum dia berkhotbah. Pokoknya kalau ditanya, Pak kerjaannya apa? Ternak teri. Jadi kalau hari ini ada bapak-bapak sing pengangguran, ojo seneng pengangguran loh ya. Pengangguran gak iso soge. Ya, yang pertama berdoa, yang kedua ternak teri dulu aja. Tapi sembari tetap harus bagaimana caranya pria itu harus bekerja. Setuju katakan amin. Sambung yang wis entek waktune. Nah. Shalom Bapak Ibu. Saya mau konfirmasi dulu nih Pak, Bapak Ibu. Rambut saya ini putihnya asli loh ya. Oh iya rambutnya asli. Jangan bilang Bapak itu kok rambutnya disemir putih aneh-aneh aja. Saya kasih tahu ini asli Pak ya. Asli yang nyemir Tuhan Yesus. Gitu. Iyalah asli kemuliaan. Memang sih melayani Tuhan itu nggak gampang ya. Apalagi basic saya ini kan bukan pelayanan. Sampai saya itu bingung kok bisa ya orang melayani Tuhan sungguh-sungguh. Basic saya ini gini, saya senangnya pokoknya saya kerja cari uang yang banyak, gereja butuh apa, saya support. Buat saya itu pelayanan. Tapi kembali lagi, apa yang saya mau tidak sama dengan yang Tuhan mau. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita maunya ke kiri, Tuhan maunya kita ke kanan. Itu namanya pelayanan. Bukan Tuhan suruh ke kanan, kita ngotot ke kiri, pokoknya aku melayani Tuhan. Itu berarti kita nggak melayani Tuhan. Itu memuaskan diri sendiri. Benar nggak Bapak Ibu? Karena kita melayani Tuhan itu ya maunya dia apa? Kalau dia mau nasi pecel ya kita jangan kasih dia steak. Sepertinya lebih bagus. Tapi Tuhan nggak mau steak, Tuhan mau pecel. Tuhan mau pecel, kita kasih pecel. Itu namanya melayani Tuhan yang benar. Melayani apa yang Tuhan mau. Nah kembali tadi, saya ini jujur aja terkontaminasi menjadi rohani. Karena basic saya ini bukan anak baik-baik begitu ya, dari keluarga yang bukan nggak cinta Tuhan. Tapi ketika saya menikah, istri yang pelayanan, di rumah itu ada sekolah doa, ada sekolah minggu. Jadi saya ini kecemplung Bapak Ibu di dunia rohani. Jadi saya itu kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Demikian juga kebiasaan yang buruk dihancurkan dengan kebiasaan yang baik, kan gitu ya kalau kita balik ya. Karena tiap hari dengar bojoku khotbah, ngajari area-area apa-apa, mau nggak mau kan firman ini masuk Bapak Ibu. Tapi ya saya tetap aja nggak ada, pengen pelayanan itu nggak ada sama sekali. Sampai saya heran kok orang bisa mati-matian melayani Tuhan. Saya kok nggak ada beban, tadi istri saya katakan nggak ada saya beban melayani Tuhan. Pokoknya beban saya itu kerja dan kerja. Saya kerja 24 jam nggak ada rasa capeknya. Beda dengan istri melayani Tuhan 24 jam nggak ada capeknya. Saya nganter istri 3 jam aja khotbah, saya nganter, saya kalkulator. Iki aku kerja untuk con piro iki. Saya duduk di sini nunggu bojo khotbah. Kalau saya aduh aku order udah cuan berapa. Hitung-hitungan sama Tuhan Bapak Ibu. Kemudian saya bingung kok bisa orang melayani Tuhan ya. Teman saya bilang, ayo Pak Henry, coba kamu baca-baca buku tentang orang-orang yang melayani Tuhan, yang mati-matian, kayak Watchman Nee, mungkin pernah dengar ya. Dia kan sampai habis-habisan di penjara, ada beban yang dia pikul untuk salibkan daging melayani Tuhan. Tapi akhirnya saya ngerti, ternyata beban pelayanan itu Tuhan beri Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu yang tergabung di FGB ini,
harusnya sungguh-sungguh bersukacita. Karena apa? Bapak Ibu diberi beban oleh Tuhan, ada hati melayani Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Karena tidak gampang Tuhan memberikan beban pelayanan itu kepada semua orang. Saya percaya itu. Dan pada saat itu saya tidak dipercaya Tuhan beban pelayanan. Jadi maksud saya begini, Bapak Ibu yang sudah melayani Tuhan begini, jangan ngomong kamu loh kok gak mau melayani Tuhan. Jangan menghakimi seperti itu Bapak Ibu. Tapi berdoalah kepada Tuhan supaya orang itu diberi beban pelayanan sama Tuhan. Setuju Bapak Ibu ya? Kita rangkul, ayo melayani Tuhan sama-sama. Pelan-pelan sampai Tuhan berikan dia beban. Beban saya muncul pelayanan ketika kami pelayanan di desa Banyuwangi ya. Banyuwangi. Di Banyuwangi suatu saat itu di suatu desa yang kecil, pelayanan jemaat paling ada 10 orang Bapak Ibu. Ada yang celana pendek, ada yang sandal japitan. Suatu waktu itu ada pemain keyboard, ada WL-nya. Tak lihat keyboardnya itu main C, yang nyanyi mainnya D Bapak. Jadi gak nyambung gitu loh. Terus saya pikir, iki opo sih? Jemaat yang tekone pakai sandal, celana pendek, rasanya kok nggak sopan, nggak menghargai Tuhan. Itu di pikiran saya. Sudah begitu, tutsnya itu ada yang bolong, ada yang pecah mungkin ya. Kok ini melayani Tuhan nggak sungguh-sungguh loh. Ternyata ketika singkat cerita, ketika mau ibadah, khotbah mau dimulai, ternyata yang main keyboard itu Bapak Gembala Bapak Ibu. Terus Tuhan ngomong, itu loh ini baru namanya pelayanan. Jemaat loh cuman 2-3 orang gitu ya. Cuman 10 orang dia melayani dengan sungguh-sungguh. Baru Tuhan taruh saya hati melayani Tuhan. Oh ini toh namanya pelayanan. Bukan kita pelayanan di gereja yang sudah siap semua Bapak Ibu ya. Tinggal khotbah, tinggal main musik semua sudah lengkap. Yaitu tetap pelayanan. Cuma saya dapatkan arti pelayanan sejati ketika kami di desa itu Bapak Ibu. Oh ini namanya pelayanan. Saya dapatkan remanya di situ. Dan saya mulai aktif pelayanan. Dulu pikir melayani Tuhan, lah aku melayani apa Tuhan? Khotbah yang nggak ngerti, kesaksian di depan orang gini aja malu. Terus saya doa terus. Akhirnya bojoku bilang, sudah, bukan bojoku sih, Tuhan bilang, kamu ngantar istri sudah nggak usah ngitung kalkulator, layani istrimu. Mulai sungguh-sungguh dari mencucu, hitung-hitungan baik Tuhan sampai melayani dengan sukacita. Dulu habis khotbah begini, pelayanan saya nunggu di situ. Selesai saya langsung hilang Pak, saya langsung pergi tempat sepeda motor. Karena saya nggak mau banyak pertanyaan, loh Pak kerja apa, Pak kerja apa. Kan namanya orang kalau nggak ada kerjaan, pengangguran tuh rodok malas ketemu orang, bener nggak ya? Mungkin yang kalian Bapak Ibu mungkin nggak pernah pengangguran jadi nggak ngerasain. Jadi nggak mau ketemu orang, selesai saya langsung nunggu di sepeda motor. Ayo ndang mulai, gitu Bapak Ibu. Bojoku kaget, loh mau dikenal lo kok hilang gitu, ngilang gitu saudara. Terus akhirnya saya mulai sungguh-sungguh melayani Tuhan itu ya pokoknya nganter nggak apa-apa lah. Yang tadi dikatakan kan Daud pernah mengatakan yang berperang dan menjaga perbendaharaan upahnya sama. Betul Bapak Ibu ya? Mungkin kalau belum jelas saya kasih contohnya gini. Habis pelayanan kadang-kadang kami itu diajak makan. Pak, Bu mau makan di mana? Terserah. Oh ya makan di sini ya. Misalkan anggapan di layar gitu lah. Oke di layar. Baik Pak. Sing khotbah lho kabeh sing nganter podo-podo mangan di layar Bapak Ibu. Kan upahnya sama ya. Ini maksudnya Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Jadi nggak mungkin saya nganter tunggu di luar, istri saya yang makan. Ini upahnya nggak sama namanya. Upahnya podo, saya pun makan Bapak Ibu. Disuruh milih yang mana? Ini upahnya sama. Jadi kalau Bapak Ibu milih nganter apa milih yang khotbah Bapak Ibu? Pinter. Pasti pilih yang nganter Bapak Ibu ya. Lebih santai kerjanya tapi upahnya sama. Tapi nggak bisa begitu Bapak Ibu ya. Sesuai porsinya. Jadi Bapak kerja apa? Ya ternak teri. Dulu saya bilang ternak teri, tapi saya patahkan. Saya nggak ternak teri lagi. Nggak ternak teri lagi, saya patahkan Bapak Ibu. Singkat cerita, Tuhan mulai pakai, puji Tuhan lah. Walaupun nggak pinter-pinter banget, nggak ngerti firman banget, tapi apa yang saya khotbahkan itu yang saya lakukan. Jadi, tapi jujur saya pernah malu Bapak Ibu. Saya itu tiap dipanggil khotbah Bapak Ibu, sudah khotbahnya jelek, saya buat jelek lagi Bapak Ibu. Tahu nggak alasannya apa? Supaya nggak dipanggil lagi Bapak Ibu. Wah khotbah jelek nggak usah dipanggil lagi. Itu Bapak Ibu. Tapi suatu saat, tak kesaksian boleh ya. Suatu saat saya itu di habis khotbah bulan Oktober Bapak Ibu di satu gereja kecil. Terus yang khotbah bilang,
terima kasih Pak, jemaat merasa diberkati. Bapak ngisi di khotbah Natal ya. Oke, baik. Pada itu tak elelen Bapak Ibu. Tapi terima kasih jemaat diberkati. Dari sini saya tahu, mauku bukan maunya Tuhan. Apa yang saya sampaikan mungkin sudah welek dia lelen loh, tapi Tuhan sanggup merubah Bapak Ibu. Apa yang kita sampaikan seperti welek, Tuhan sanggup merubah menjadi berkat bagi semua orang. Itulah ajaibnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah perintahkan, itu saat dibuat apapun tetap Tuhan bikin bagus Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang didapat tugas bawa firman di FGP, aku nggak iso, berarti sampean sombong. Berarti sampean mengukur diri sendiri gitu loh. Kalau sudah ditunjuk sama presiden chapter atau siapapun, ketua harus siap. Setuju Bapak Ibu ya? Siap, harus siap. Karena apa? Ketika kita ditunjuk berarti Tuhan mau kita menyampaikan firman. Amin. Akhirnya datanglah di bulan Desember itu saya khotbah Bapak Ibu. Ya seperti biasa, saya khotbah nggak persiapan, biasa aja lah pokoknya. Khotbah, selesai khotbah, kan makan Bapak Ibu Natalan. Ketika Natalan selesai, Pak Pendeta saya pamit ya, saya mau jemput istri saya di Kelampis. Oh baik Pak Henry, oh Pak ini ada titipan dari gereja. Kalau Natalan kita dapat souvenir Bapak Ibu ya, kayak tas yang dari kertas gitu Bapak Ibu. Saya lihat oh ada souvenir, terus di dalamnya ada amplop Bapak Ibu, PK Bapak Ibu ya, persembahan kasih. Mungkin ada yang nggak ngerti, saya jelas, persembahan kasih. Oh ya terima kasih Pak. Tapi sambil jalan ke mobil, kok cek tebel ya? Namanya nggak pernah dapat PK Bapak Ibu ya. Penasaran bener nggak? Jujur ini orang jujur masuk surga loh. Apalagi di depan jemaat FGB ini pasti masuk surga. Kok tebel rek? Tak penasaran sambil nyetir tak pegang. Tebel Bapak Ibu amplopnya. Terus tak buka, kaget Bapak Ibu. Kalau menurut Bapak Ibu ini gerejanya kecil, paling jemaatnya 60 orang, tua-tua, di kampung lagi. Kira-kira PK-nya berapa Bapak Ibu ya kalau terjadi mujizat? Ada yang kasih tahu saya? Ayo sebut. Nanti dapat permen dari Bu Valen kalau benar. Berapa Pak? Captio ya. Saya keren. Dapat permen Pak dari Bu Valen Pak nanti Pak ya. Dapat permen katanya. Saya kaget Bapak Ibu, saya hitung satu bendel 10 juta Bapak Ibu. Ini sangat nggak masuk Tepuk akal tangan sama dong buat sekali. Tuhan Yesus ya. Luar biasa Bapak Ibu. Akhirnya ketika sampai di gereja yang istri saya pelayanan, saya ngomong, Mei, kamu Natal tahun lalu aku khotbah di gereja situ ya? Iya apa? PK-nya piro? Kan suami istri nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Ngomong jian kan nggak apa-apa suami istri. PK-nya bisa nggak pernah tanya Bapak Ibu, PK istri saya nggak pernah nanya. PK-nya piro? Gila nih takut PK. Saya bilang, loh enggak, berapa? Lali, ya paling 1 juta atau berapa aku lupa. Misalkan Mbak ya, saya bilang, terjadi mujizat. Saya kok dapat angpau berapa? Ya 2 juta lah. Oh ya, kok dapat agak ya? Enggak tahu, saya bohong. Dikasih ini loh, dihitung, apa duit lagi kok? Enggak roh. Loh, duit kok? Jangan nih kok. Jangan nih, ini PK-mu ta? Ya iya BE. Sampai saya ngomong, kamu lu 13 tahun di mimbar belum pernah turun dapat begitu Bapak. Ya rodok sombong titik. Tapi di perjalanan jemput istri saya malu saudara. Saya ditempeleng Tuhan dengan angpau saudara. Kamu lu kerja asal-asalan, aku mengupain kamu lu yang tidak pernah kamu pikir. Bisa bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita bekerja asal-asalan, tapi bos ngupainnya lebih dari lebih Bapak Ibu. Saya nangis malu Bapak Ibu. Sejak itu ya saya ngomong, Tuhan saya mau lebih sungguh lagi lah, mau persiapkan paling enggak lah ya. Mau bawa firman kita persiapkan apa-apa. Ya mulai itu saya komitmen, Tuhan itu loh kalau kerja enggak main-main Bapak Ibu. Jadi kalau kita main-main, ya Tuhan itu enggak pernah main-main gitu loh. Jadi kita harus tahu diri. Tuhan memberkati kita itu enggak pernah berkurang, tapi kita memberikan juga enggak boleh berkurang Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Terus saya versiku dulu, oh iya, silakan. Saya ini kalau udah ngomong lupa saudara, maaf ya. Silakan Bu Valen. Nyambung si Koko tadi. Kan si Koko udah berdoa, ternyata Tuhan itu ngajarin, kamu ndak sungguh-sungguh, aku sungguh-sungguh. Lah saya ini kan penasaran, gara-gara Koko ngomong, lu 13 tahun di mimbar, gak pernah tau dapat 1 kali khotbah segini gitu ya saudara. Besok pagi saya bangun pagi kan biasa nyembah Tuhan. Saya nyembah, lah kepo saudara, saya nanya Tuhan,
kok iso ya dek dapet kuah ya. Aku kok gak pernah, kenapa coba? Saya ini penasaran, saya pengen jawaban. Tuhan ajarin beda dengan yang suami saya dapat. Makanya istri juga harus setia berdoa, suami setia berdoa supaya satu hati satu pikir melayani walaupun di tempat yang tidak sama ya. Karena yang penting melayani raja di atas segala raja. Nah yang saya dapat itu beda. Waktu saya berdoa begitu Tuhan cuma ngomong, itu upah kerelaan hati. Sekian lama suamimu itu menaruh harga diri. Lo pria itu kalau ngantar istri lebih dikenal itu harga diri loh saudara. Iya Pak, ya Pak. Halo Pak. Kemana-mana orang panggil Bu Valen. Kadang panggilnya gini, Pak Valen. Ngono saudara. Suami saya dipanggil Pak Valen. Jadi saya bilangnya suami saya Pak Henry yo gitu ya saudara. Tapi suami saya itu menaruh hak kata Tuhan. Ketika dia diproses, dia naruh hak sebagai pria. Dia layani saya. Dengan mengantar saya, dia menaruh semua gengsi harga dirinya supaya istrinya ini bisa berkembang di pelayanan. Jadi dia nahan rasa malu sekian tahun rupanya ya. Dan saya enggak ngerti, tapi di situ membuat saya nangis. Ternyata suami saya ini berkorban buat saya. Oke, Nah tak saudara potong, ini namanya tak potong pelayanan saudara ya, berkorban. Saya Gak tambahin. gelem kalah. Enggak, sebentar. Memang kelihatannya saya cuman ternak teri Bapak Ibu ya. Tapi Wes gak loh yo. enggak sebentar. Tapi di situ kadang banyak orang suara miring loh. Bojone Bu Valen iku males yo. Gak gelem kerja sampai nganter-nganter bojo. Aduh, mek ngelus dodo Bapak Ibu. Terus apa lagi? Bu Valen itu penginjil. Kalau suaminya pengintil. Majul lagi Bapak Ibu. Tapi saya kayak Scooby-Doo. Oh, saya Scooby-Doo gitu. Kayak Mickey Mouse aja saya tolak-tolak. Kalau Bu Valen itu, kalau nggak ada Pak Henry itu cheerleader. Kalau nggak ada Pak Henry nggak seru katanya. Waduh, ngelus dodol lagi Bapak Ibu. Jadi tadi istri saya bilang ngantar istri, gengsi. Dibilang pengangguran tadi Bapak Ibu. Tapi yang lebih saya korbankan itu, siapa sih nggak punya mimpi Bapak Ibu? Pria-pria pasti punya mimpi, amin. Pengen punya perusahaan, pengen punya bisnis sendiri. Ya. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi itu mimpi, sekedar mimpi. Saya nggak bisa realisasikan. Itu harga yang harus saya bayar Bapak Ibu. Harus ngantar istri. Bojoku khotbah 1 bulan berapa kali biasanya? 60 kali Bapak Ibu. Lah kapan saya merintis bisnis saya Bapak Ibu? Mau pelayanan saya pun saya korban. Saya dulu aktif di Priasjati Bapak Ibu. Fasilitator, kadang jadi ya semacam-macam lah ya. Mau meeting, aduh nggak iso ngikut meeting, ngantar pelayanan lagi. Sedangkan di Priasjati diajarkan pelayanan pertama adalah keluarga. Jadi saya tinggalkan ini, saya ngantar istri Bapak Ibu. Jadi mimpi yang saya korbankan pokoknya melayani istri. Pikir saya begini, apakah kalau mimpi dikorbankan apa efeknya? Ya anak-anak juga berpikir, papa kok gak kerja yo? Papa, jujur bener gak? Papa kok makan tidur pengen nganter mama tok cek enake. Aduh nak, jujur papa tuh pengen punya pabrik. Papa pengen punya bisnis ini, bisnis itu. Tak kasih no kamu kalau sudah berhasil. Tapi ya apalagi? Loh papa kan bisa cari supir buat mama. Saya nggak bisa ngomong lebih jauh Bapak Ibu. Lah sebabnya bojone ayu. Wedi. Kalau intensitas dia dengan supir lebih banyak, ya bapak-bapak tahu sendiri lah ya. Itu Bapak Ibu, kan pria sejati harus menjaga istrinya. Jadi enggak apa-apa, mimpi-mimpi saya korbankan, semua saya korbankan untuk melayani istri. Saya nggak ada rasa insecure, istri lebih dikenal, saya nggak merasa insecure. Itu yang membuat kami aman. Nah saudara tahu kenapa suami saya tidak insecure? Ayo ngomong. Ya ini bagian ngomong. Bagian saya. Nah kan istri itu kalau di luar pendeta, tapi di rumah tetap istri suaminya. Jadi para istri sehebat apapun wanita, kalau sudah sampai di rumah dia tetap harus istri. Dan apapun kondisi suaminya dia harus tunduk dan hormat. Nah itu yang saya pergumulkan lama dan latihan lama sama Tuhan. Apalagi ketika suami gak iso ngei dowe.
Ya, nah kalau suami ngasih uang tunduk itu gampang. Tapi ketika suami saya juga diproses, suami saya mengorbankan hal yang lain, saya mengorbankan hal yang lain sebagai istri untuk minta hak, ya kan? Minta hak bahwa suami mencukupi semua yang ada di rumah. Tapi Tuhan ajarkan bahwa ini pelajaran, kamu harus belajar jadi istri yang tunduk sama suami. Bisa nggak tunduk kalau suami nggak punya uang, itu loh Bu, ya. Sudah kita waktu itu keras kepala, saiki wes lembut ya. Dulu keras kepala, kalau sudah kita uang kurang saya akan bilang, yang duit kurang. Lah terus ngerampok, loh saudara. Ya saudara, lo enggak no duit Yang kok. ketawa itu kayaknya gitu. pernah jawabannya sama ini. Nah saudara, jadi suami saya enggak pernah insecure. Saya mau pelayanan apa saja, suami cuma bilang, satu, di rumah kamu tetap istri. Yang kedua, sebelum keluar dari rumah, rumahmu harus bersih. Jadi saya ini sampai hari ini enggak punya mbak, dari bangkrut kan enggak bisa bayar mbak. Terbiasa mbabu.com, you know mbabu.com ya. Jadi ibu-ibu jangan lihat ketika saya khotbah setiap hari di rumah saya nganggur ya. Saya masih mbabu.com, pagi masih nyapu, ngepel, nyuci piring, nyiap no lain-lain. Pokoknya pagi semua harus beres, keluar rumah, rumah saya tetap seperti rumah contoh. Jadi suami kalau pulang surga di bumi ya toh. Mau kemana-mana sudah ndak doyan di rumah saja. Nah kemudian waktu suami bangkrut ya, anak saya. Nah ini kita langsung putar keluarga, nanti saya kasih satu ayat selesai ya. Anak saya SMP komplain karena papanya nganggur dan sebagainya. Namanya anak itu akil balik, makanya mama itu berperan, istri itu berperan. Amsal 14 ayat 1 kan bilang, wanita bodoh akan meruntuhkan rumahnya dengan tangannya. Tapi wanita bijak akan membangun rumahnya dengan tangannya. Ternyata perempuan itu lebih kuat dari pria, saudara ya. Enggak ada ayat meruntuhkan membangun rumah. Tapi wanita bisa meruntuhkan rumah dengan apa? Sikap dan perkataannya. Lah ketika anak saya kadang komplain kan tidak berani ngelawan. Memang diajarin tidak boleh ngelawan orang tua. Tapi kadang di belakang papai kumi-kumi. Ngono saudara ya. Saya kalau sudah lihat tak tarik saudara, saya bawa masuk ke kamar. Saya pukul pantatnya saudara satu kali. Dan saya bilang tidak boleh begitu sama papa. Tapi papa itu sudah nganggur di rumah itu lo ribut aja. Ini harus kembali di tempat, kembali di tempat, kembali di tempat. Saya bilang, yo kamu diajari disiplin supaya pintar. Mama lebih cinta papa ketimbang aku, ngono saudara. Ya itu posisi di mana kita akhirnya bisa satu hati. Saya ngomong anak saya, papamu sekarang dalam proses. Kamu sama mama ini perempuan. Ayo perempuan, mana perempuan lambaikan tangan. Oh kau ono wedok tanang gini. Ya saudara, atau lupa ya. Saya bilang kita berdua perempuan. Alkitab sudah ngomong. Kalau perempuan itu penolong, jadi kita berdua harus nolong papa. Tahu anak saya jawab apa waktu itu? Wenak papa lah, kok gak enak jadi wedok, ngono saudara. Saya bilang nanti kamu akan ngerti, kalau kamu ngelawan papa, marah sama papa, berkatmu hilang. Ya, kamu harus punya masa depan karena kamu takut Tuhan nak, saya bilang gitu. Akhirnya dari situ belajar anak saya, nanti kalau dia udah ribut be papanya, saya keluar. Yang minta maaf be anakmu wes. Papanya juga ngomong, gak usah, engkau gede kepalane. Papanya diem, saya masuk kamar lagi. Nak, minta maaf bek papa nak. Emoh, enak saya ini di tengah kecepit saudara ya. Sampai bingung kadang nangis sendiri saudara. Nah suami saya, walaupun modelnya koyok ngene saudara ya. Koyok bodyguard toh, tapi hatinya Hello Kitty saudara ya. Haleluya. Hatinya lembut saudara ya. Tiap kali kalau lihat saya nangis, dia sudah tidak tega. Dia bilang, yo kok diluk mana? 15 menit kemudian dia masuk kamar. Saya sudah nangis di luar. Suami masuk kamar, enggak pakai 2 menit. Di dalam wis cekikikan saudara wong loro saudara. Ngerti gitu enggak nangis ya Bu ya. Nah saudara, jadi kunci suami tidak insecure karena istrinya pelayanan atau istrinya lebih hebat dalam pekerjaan adalah istri tetap harus tunduk sama suami. Setuju katakan amin. Dan tetap menghargai, menghormati suaminya. Saya kasih satu ayat, karena waktu kita berapa menit lagi ya panitia. Harus ada yang kasih saya gini, saya 5 jam khotbah juga bisa. Ya saudara enggak pulang ya.
kasih saya waktu jadi kita bisa pedotin di mana karena saudara sudah terlambat masuk ibadahnya tadi ya. Ya coba sekarang kita lihat di sini yuk. Sabar yang ya. Iya. Tak duduk sih. Filipi 2 yuk. Ayat yang kedua. Nah namanya khotbah kan harus ada ayat. Nek cerita kesaksian hidup kan namanya saudara mengenal saya tapi tidak mengenal hatinya Tuhan. Ya Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Yuk baca sama-sama 3, 2, 1. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini baru namanya melayani bersama. Tapi seringkali kita kan salah berpikir saudara ya, bahwa melayani itu yang dilihat orang. Tapi kita lupa ketika pertama kali Tuhan buat mujizat itu ada di perkawinan, di dalam keluarga. Jadi kalau saudara mau dibilang sukses melayani Tuhan, itu lihat keluarganya. Kalau suami tidak bisa ngatur istri, jangan bilang kau bisa atur rakyat. Katakan amin. Kalau istri tidak bisa tunduk sama suami, tidak bisa mengelola apapun yang suami perlukan. Amsal 31 kan ngomong gini. Ini saya harus ngomong penting, tidak boleh cerita terus ya. Nah, Amsal 31 berkata, ketika musim dingin suami dan anakmu itu tidak kekurangan pakaian. Nah, sekarang saya mau tanya nih, suami istri yang hadir di sini kan ketok moto gitu ya. Sekarang para istri coba lihat kerah baju suamimu. Dilihat aja kerah bajunya. Miring apa ndak? Nek miring sopo yang harus ngerapiin? Nah saya mau tanya, istri yang sering ngerapiin kerah baju suaminya yang miring angkat tangan. Gak ono, satu tok. Karena saya pernah pergi ke NTT satu saat gitu ya. Saya ayo istri-istri belajar. Karena jujur saya perempuan 5 menit. Saya cepet deh. Iya. Nah ya saudara, saya pernah pergi ke NTT, 11 laki-laki, 1 perempuan saya. Semua penginjil ya, kita pergi ke NTT. Yang kasihan nih bapak-bapak kan punya istri semua. Koper waktu dibuka itu berantakan kabeh. Saya mikir sebagai perempuan, suami saya kalau pergi itu yang noto kopernya kan saya. Dan selalu tertoto rapi. Dan semuanya sudah disetrika. Kalau nanti sampai di hotel hemnya itu nggak bagus gitu ya, saya mesti minta setrikaan di hotel, saya mesti setrikain dan itu saya lakukan dari pacaran. Karena suami itu modelnya seperti apa, itu gambaran istri. Istri modelnya seperti apa, itu gambaran suami. Makanya suami jangan bilang gini, istriku kok gak ayu. Lah pinter muji, pinternya golek duit. Ya bener sih. Kalau mau lihat istri cantik banyak bilang I love you. Ayo ngomongnya. I love you. Ya itu tiap hari makanan di rumah. Itu saling melayani. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita satu hati, satu pikir, satu iman, satu tujuan. Suami istri itu hari tambah dekat, tambah manis. Ini pelayanan percuma kalau suami istri hidupnya berantakan. Saya mau tanya istri suami kalau pergi mana-mana masih gandengan apa enggak? Yang masih gandengan angkat tangan. Yang jalan dewe-dewe angkat tangan. Nah ya, wis tuwek kok ngisin-ngisini gandengan opo sih? Loh saiki sing tuwek-tuwek yo payu lho ngawur. Berondong-berondong sudah mulai suka yang tuwek-tuwek. Ndak punya figur mama, ndak punya figur papa, nyari sing tuwek-tuwek. Hati-hati ya Pak. Ya saudara mau bilang apa tentang sebuah pelayanan? Kalau di dalam keluarga saja tidak ada kasih, maka pelayanan itu sia-sia. Nah bicara tentang sehati melayani Tuhan harus dimulai dari mana? Kamar doa. Kalau kamar doanya enggak bagus, enggak mungkin bisa sehati. Kalau hubungan sama Tuhan yang enggak bagus, percuma bicara melayani.
Karena seperti tadi suami saya bilang, kalau kita melayani mauku, sak senengku, supaya aku dikenal orang, percuma pelayanan. Karena satu saat ketemu Tuhan, kita akan bertanggung jawab sama Dia. Tapi kalau Tuhan perintahkan, sak pergi ke desa, sak pergi ke tempat yang ada lumpur, saudara harus mau ke sana. Katakan amin. Nah, saudara lihat saya model begini. Pernah ada yang nanya saya gini, Bu Valen, mau nggak pelayanan di tempat saya? Mau. Ibu tempat saya itu orang kusta semua. Loh gak apa-apa. Tapi tempatnya becek. Ya enggak apa-apa. Dia lihat saya kepala sampai kaki. Ibu mau. Loh kamu kan kenal saya sekarang. Kamu kan enggak kenal saya dulu preman sih. Kamu enggak kenal saya pelayanan di kolong jembatan. Kamu enggak tahu saya pelayanan di mana. Saat suami saya ikut ke kolong. Kita berdua ini ditaruh di hutan hidup saudara. Ya yang ya. Gak percaya tau ganteng ini. Taruh di hutan kita berdua hidup. Dan apa yang terjadi ketika kita berdua itu sepakat satu hati, anak-anak kan ngelihat saudara. Di rumah kalau orang tua itu sehati sepakat, pergi kemana-mana mesra, melayani itu tidak harus ada di gereja. Pelayanan yang pertama itu ada di dalam rumah. Anak-anak kan lihat. Nah saudara lihat, Pak Tawan tadi datang sama Noni. Ya, Pak Tawan datang sama noninya. Saya sering ketemu. Noninya biasa main keyboard, hari ini nyanyi. Hari ini singer. Ini kebahagiaan. Masa ono bapak mbak anak duet gitu loh. Jarang di mimbar ada yang seperti itu. Ini terjadi. Saya suami melayani, anak saya juga melayani. Anak saya juga pendoa. Kami berdoa. Jadi kita kadang lihat orang melayani, tapi suami istri sudah kehilangan anggur. Sudah kehilangan yang namanya urapan. Tapi saudara bilang melayani. Sudah gitu enggak rendah hati, sombong, sukacita hilang, damai sejahtera hilang. Datang pelayanan kalau gak ada panganan gak pelayanan. Di sini enggak ada yang begitu, katakan amin. Iku ndek sono. Setuju ya? Nah saudara, karena waktu terbatas, kita berdua sebenarnya enggak lebih baik dari saudara. Tapi kita mau jadi yang terbaik buat banyak orang. Khususnya anak-anak generasi termasuk Sony ini saya kenal dari dia usia saya cilik lah ya. Tiba-tiba nongol aja di ministry saya gitu kan. Akhirnya menikah, wah kayak masalah iki wong loro iki ya. Ya. Mumetno aku gitu ya. Nah saudara, dan beberapa anak rohani kita ngikutin kita dari kita bangkrut, enggak punya apa-apa ya. Dari kita benar-benar nol sampai hari ini kita diangkat Tuhan, dipakai Tuhan, diberkati, dipulihkan. Keadaan kita hari ini pulih. Saya sempat sakit 7 tahun, kita bangkrut 2 kali. Dari nol bawa koper keluar aja gitu ya. Dan benar-benar istilahnya anak kedua kita meninggal. Jadi proses itu banyak. Tapi yang hebat suami saya adalah orang yang kelihatannya tidak aktif di gereja. Tapi dia punya hatinya Tuhan, itu yang paling penting. Nah pria-pria di sini harus punya hatinya Tuhan. Nggak usah kelihatan aktif di luar, shalom, shalom sampai omah. Wajahnya kayak tentara. Bojone sampai ngomong ini, wes pelayanan kono, gak usah mulai, ngono saudara. Iya kan, percuma. Sama dengan saya pelayanan di luar shalom, shalom. Pernah anak saya ngomong ketika saya kecapean saya pulang, wajah saya sudah tidak bisa senyum. Anak saya ngomong gini, mama nek dek luar shalom, shalom sampai rumah wes capek. Cembetut Sejak itu saya sadar, salah saya. Jadi sekarang mau di luar mau di rumah harus tetap iso. Iolsan. Ayo semua ikut saya, Iolsan. Lo aja Iolsan nih, guyu nih. Ayo ini yang terakhir, coba Iolsan. Giginya kasih lihat kiri kanan. Ayo dong beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara ya. Kita ndak bisa ngomong banyak, tapi kan ini masuk sesi tanya jawab ya. Kayaknya mungkin lebih pas bisa menjawab yang saudara kepengen ngerti gitu aja. Ya saya serahkan kembali ke hostnya. Ya, terima kasih Ko Hendri, C Valen, ojo turun dhisik. Acarane sih sampai jam 12. Ojo guyu ta, guyune ndak enak kabeh. Ya, saudara, sebentar lagi kita akan menyaksikan tayangan LOF.
kita akan dengarkan sebuah kesaksian. Jadi salah satu ciri dari FGB yang seperti kita tahu adalah kesaksian. Saya undang Pak Sudarso untuk boleh ke depan, berikan tepuk tangan untuk Pak Sudarso. Shalom, FGB men, be strong the Lord. Enggak. Selamat malam buat semuanya, salam sejahtera. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya, nama saya Sudarso. Saya tergabung di Pelosok Timur Chapter. Istri saya satu, itu Desi, dan anak saya 4 orang, 3 putra, 1 putri. Malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan pada diri saya. Sebelum masuk full gospel, saya hidupnya juga nggak baik Pak. Pikiran saya cuma cari duit dan mencukupi keluarga. Tapi ternyata semuanya sia-sia. Sehingga apapun yang saya kerjakan, saya usahakan ternyata sia-sia. Bahkan saya pun sempat terpuruk dan saya akhirnya jatuh, dan saya puji Tuhan ditolong sama Tuhan dan dimurnikan sama Tuhan, dipakai sama Tuhan, dan saya bisa menjadi berkat buat keluarga saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya setelah masuk di full gospel, proses itu selalu ada. Bahkan pada 1 tahun terakhir, saya mengalami proses yang demikian berat bagi saya, di mana saya dihadapkan pada satu kecelakaan di hari ulang tahun saya yang ke-45. Pada saat sehari setelah saya ultah, besoknya saya mengalami kecelakaan dan saya mengalami gegar otak ringan. Beberapa bulan saya kurang bisa fokus, kurang bisa bekerja dengan maksimal, bahkan apapun yang saya rasakan itu tidak baik. Jadi kepala saya mengalami satu error yang mana saya kurang bisa berpikir maksimal. 1, 2, 3 bulan akhirnya saya nggak bisa kerja. Saya dicekokin obat-obatan yang sangat banyak dengan dosis yang cukup besar. Saya ganti 2 dokter dari Mitra Keluarga dan Siloam. Saya juga nggak mengalami penyembuhan yang maksimal. Bahkan saya malah menjadi koplo. Jadi saya menjadi hilang ingatan, saya menjadi seperti orang seperti pandangan ini, mata ini kosong gitu. Saya seperti orang linglung, bahkan sukanya tidur dan tidur dan tidur. Mau kerja tuh enggak bisa kerja. Bisanya cuman apa? Ternak teri, antar anak, antar istri, itu aja. Sama, saya tadi sempat tanya sama istri saya, ternak teri itu apa sih? Apa bibit teri gitu loh. Ternyata antar anak, antar istri. Ya itulah saya dulu. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, saya linglung saudara. Saya ikut komunitas FGB, datang, tapi kosong gitu loh. Muka saya, tatapan saya enggak karuan, enggak ada, kosong. Bahkan teman-teman FGB dari Pak Alexius yang di sini hadir dan Pak Kristanto yang tahu bagaimana keadaan saya saat itu. Seperti orang hilang semangat, patah semangat. Enggak ngerti apa-apa, firman Tuhan itu hilang, blas. Enggak ngerti apa-apa gitu. Nyetel lagu rohani, melo semua, kata istri saya gini. Nyetel kok lagu melo terus, kapan ku iso bangkit? Lah ya apa Tommy, aku ya bingung gitu loh, kenapa aku seperti ini gitu loh. Saya berusaha nyetel lagu sukacita, nggak cocok iki. Akhirnya saya merasa ya apa ya, yang dulunya saya itu punya rema-rema ayat, kok hilang kabeh gitu loh. Padahal di Amsal 23 ayat 18 katakan apa? Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tapi saya tuh kok nggak punya harapan gitu loh, hopeless gitu loh, kok pokoknya nggak ngerti apa gitu loh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, karena di sini semua sudah dewasa semua. Saya pun sama istri juga nggak bergairah, bahkan nggak bisa berdiri saudara. Sungguh, saya sempat bingung ini apa ini yang terjadi dengan diri saya. Pinginnya apa? Untung saya nggak pingin mati saudara.
Saya masih punya Tuhan. Saya cari Tuhan terus, saya cari Tuhan terus. Di Kejadian 2 ayat 18b dikatakan apa? Tuhan memberikan penolong yang sepadan saudara. Istri. Wah, saya sangat bersyukur punya istri yang saat ini istri saya ini. Luar biasa. Dia selalu memompa saya. Dia selalu menjepirit saya. Seakan-akan saya ini tertidur. Dia selalu, bangunku, bangun. Ayo kerja. Kowe lek gak kerja, makan apa? Aku ngomong, ya makan nasi, Loh, seperti itu saudara. Saya nggak punya harapan lagi. Bahkan kerjaan pun nggak fokus. Pulang luar kota, balik meneh. Sepi. Jadi nggak ada fokusnya gitu. Sehingga keuangan kita sempat terganggu saudara. Saya sempat mulai khawatir. Saya takut masa depan saya. Saya bagaimana mau menjalani hidup ini ke depan gitu loh. Saya lihat anak-anak saya masih sangat membutuhkan saya. Singkat cerita saya berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, pulihkan saya. Beberapa pendeta di setiap gereja tuh setiap pulang saya diaken ya, saya pekerja gereja, saya minta tolong, Pak tolong saya didoakan. Ternyata, maaf ya. Mohon maaf Pak, waktunya sudah habis ya. Dan saat itu juga saya sudah didoakan 1, 2, 3, 4 pendeta. Dan terakhir ada jemaat yang meninggal, saya di Adiasa ketemu sama Bapak Gembala saya. Bapak Gembala saya juga ngelihat saya nih, kamu nih kok kayak gini, hopeless gitu loh. Pandanganmu tuh kayak kosong. Pak Darso ada apa katanya? Enggak tahu Pak, kenapa saya juga begini gitu loh. Ternyata apa? Pak Darso didoakan berapa pendeta, saya amati, percuma. Kalau Pak Darso sendiri enggak mau bangkit dan bergerak katanya gitu. Waduh, saya kayak ditegur, tapi namanya pingin bangkit itu loyo lagi. Bahkan gairah saya pun enggak ada, semangat saya pun hilang. Tapi Tuhan itu baik saudara. Lewat beberapa pertemuan di FGB, teman-teman saling menguatkan, saling mendoakan, bahkan memberi saya semangat. Ayo Pak, kuat, ayo Pak berdoa. Pak Alexius pagi-pagi jam 4 telepon dimatikan. Setelah saya jawab WA, ya Pak, ditelepon akhirnya, didoakan. Luar biasa, komunitas FGB ini luar biasa. Di sini saya merasa mendapatkan keluarga-keluarga baru yang saling memperhatikan, saling mendorong, saling menyemangati saudara. Luar biasa, disinilah saya akhirnya mendapatkan satu pemulihan. Saya mulai bangkit lagi, saya mulai bertumbuh sehingga saya bisa berbuah dan istri anak saya pun bisa menikmati bagaimana seorang pria itu bisa berubah. Betul ya Mam ya? Nah, terima kasih, Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih. Ya, makasih Pak Darso. Ya, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, seperti yang saya janjikan tadi, ada door prize, saudara. 43. Satu. 31. Oke, kita masuk sesi yang paling ditunggu-tunggu, sesi tanya jawab. Ada yang mau tanya? Ada? Kalau enggak saya yang tanya dulu. Sorry, Ko sama C. Valen, saya mau tanya. Ko Hendri sama C. Valen kan sama-sama pelayanan. Iya kan? Terus sekarang Cindy kan udah married. Sebelum Cindy married, ya apa ngatur itu? Kan dua-dua enggak di rumah. Karena teman-teman full gospel ini juga seperti itu kadang-kadang Ko. Suaminya di full gospel, istrinya aktif di LOF. Lah, ya apa ini bagi waktunya, dan menurut firman Tuhan kayak opo seperti itu? Silakan.
Kan saya pelayanan dari anak saya kecil ya. Suami saya dulu kerja, terus setelah itu kita selalu pergi bareng. Ada satu yang menjadi paling pokok di dalam keluarga itu adalah kasih. Nah, kasih itu harus bukan cuma ngomong I love you, tapi kasih juga praktek. Jadi kita punya kebiasaan dari anak itu kecil, setiap kali bangun pagi kita mesti peluk cium. Itu mimpi saya dulu, akhirnya suami saya tertular gitu ya. Sampai dia menjadi remaja, pemuda, sekarang sudah nikah. Anak itu tidak pernah kehilangan kasih sayang. Karena kan pelayanan tidak sepanjang hari ya ibu-ibu ya. Ibu itu punya waktu kan banyak di rumah. Saya walaupun 1 bulan 60 kali khotbah, tapi kan ada waktu di mana kita pulang. Nah, waktu ketika ibu atau bapak pulang ke rumah harus pakai waktu yang namanya quality time. Saya enggak pernah pergi kumpul sama teman selama itu enggak penting. Saya selalu punya waktu untuk anak dan suami. Sebaliknya suami saya juga. Makanya kalau suami saya sekarang ditanya temennya banyak apa enggak banyak. Saya juga ditanya temennya banyak, enggak banyak. Kenalannya banyak tapi teman itu enggak banyak. Karena kita berdua komitmen. Pokok selesai pelayanan kita pulang. Sampai di rumah kita kumpul. Nah, waktu anak saya kuliah kita sering WA. Pokoknya jam makan kita WA, kita telepon. Kamu di mana? Sudah makan belum? Papa mama belum pulang loh ya. Hati-hati loh nak, nanti pulangnya jam segini ya nak. Iya ma, kita selalu bilang, dah I love you, gitu loh ya. Itu kita sudah jadi tradisi, jadi lifestyle dalam keluarga. Nah itu tidak membuat anak saya merasa kehilangan. Terus yang terutama bangun pagi ya. Bangun pagi kita itu selalu ngopi bareng, minum teh bareng. Minum pokoknya makan minum itu bareng 1 jam. Itu harus. Jadi di rumah kita tidak ada kata bangun siang. Di rumah kita itu aturannya bangunnya pokoknya pagi. Sudah semua saat teduh di kamar masing-masing, turun jam 7, setengah 8 itu sudah harus ada di meja makan. Kita ngobrol 1 jam. Apapun yang anak perlukan kita jawab di situ. Dan terutama kita berdua ini terus belajar. Setiap pertanyaan dia kalau kita enggak bisa jawab kita belajar. Sampai bisa jawab. Tapi sampai hari ini anak saya sudah nikah. Pagi bangun ternyata lebih pagi karena suaminya berangkat setengah 7. Jadi jam setengah 6 dia sudah WA kita di grup Pama morning gitu ya. Jadi ada kebiasaan di dalam keluarga yang tidak bisa dihapus di keluarga kami adalah pagi duduk satu meja. Kecuali kita pelayanan jam 6 pagi, jam 5 berangkat, tapi malam kita sudah ngomong. Tapi di perjalanan jam tertentu kita tahu dia bangun, salah satu kita mesti WA atau telepon. Sudah bangun nak. Jadi komunikasi yang dibangun kepada anak-anak kita itu membuat dia tidak merasa ditinggal. Nah seringkali orang tua lupa kalau punya anak. Ya, jadi orang tua enggak boleh lupa kalau punya anak. Sekalipun kita sibuk di luar. Termasuk suami saya akhirnya juga aktif berkomunikasi sekalipun dulu enggak bisa komunikasi. Karena yang namanya lifestyle itu biasanya tertular di dalam rumah. Asal setiap orang di dalam rumah itu punya kerendahan hati mau belajar. Jadi sampai hari ini anak saya fine ya. Tumbuh dengan bagus pelayanan dan dia nggak punya kekecewaan marah sama kita. Dia justru bangga papa mama melayani Tuhan. Bahkan dia pernah ngomong sebelum dia keluar dari rumah, dia bilang begini, bisa nggak ya Pama, aku punya keluarga nanti seperti kita ini. Padahal bagi banyak orang kami ini terlalu sibuk. Tapi saya ini suka membaca, suka berdoa. Yang penting itu suka berdoa saudara ya, dapat hikmat dari Tuhan. Bahwa anak itu jangan dicekoi uang aja gitu ya. Atau dicekoi amuan, omelan gitu ya. Anak itu butuh sebuah kehadiran yang benar-benar nyata. Papa mamanya itu ada. Dari apa? Komunikasi. Kalau di rumah kita selalu bertiga, ngobrol. Nggak ada sendiri-sendiri masuk kamar. Ngobrol dulu, sudah selesai capek, terserah wes mau nonton. Nah baru dewek-dewek saudara ya. Dan itu ternyata membangun sekali buat anak saya. Dan kita sering ngajarin juga kepada banyak teman-teman.
Kenapa anak jadi berontak, kenapa anak marah, kecewa orang tuanya pelayanan? Karena orang tuanya dianggap mereka lebih bisa melayani orang lain daripada anaknya sendiri. Dan beberapa kasus kalau anak saya punya urusan sekolah, urusan yang penting, kami berdua akan batalkan pelayanan. Karena anak itu lebih penting daripada pelayanan. Sebab pelayanan bisa digantikan pendeta lain. Tapi jadi papa, jadi mama itu tidak bisa digantikan. Kita selalu putuskan kita akan batalkan dan kita utamakan anak. Dan dia happy punya papa mama model kita berdua gini ya. Cukup ya. Ayo dong beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Go Hendri ada yang mau nambahin Go? Tip dari seorang papa dan suami, silakan Go. Dan tadi dikatakan kalau tiap pagi kita ngumpul itu betul-betul ngobrol ya Bapak Ibu ya. Ngobrol itu berarti dua arah Bapak Ibu. Bukan cuma kita yang ngomong terus, anak ya bukan. Dia pun kita bebaskan memberikan pendapatnya dia. Jadi saya tuh punya prinsip, ketika anak kecil itu dia anak, tapi ketika dia mulai dewasa saya anggap itu teman Bapak Ibu. Jadi saya punya beban pun saya kasih tahu ke anak saya. Anak punya beban saya kasih tahu ke kita. Jadi kita ini kayak teman. Jadi apapun masalah saya sharingan ke anak sesuai porsinya gitu Bapak Ibu. Jadi jangan kadang ada orang tua yang merasa super, ini urusan orang tua, anak nggak perlu tahu. Itu salah Bapak Ibu. Akhirnya anak merasa fine-fine aja, nggak pernah tahu masalah orang tua. Kalau saya sharingkan semua masalah kita, istri juga masalah di pelayanan di-sharingkan. Jadi anak sudah mulai mengerti beban-beban kehidupan yang nyata Bapak Ibu ya. Mereka bukan hidup di dunia dongeng. Kemudian waktu kami sharing itu biasanya HP, kita nggak pegang HP. Jadi kalau kita ngomong ya betul-betul face to face, bukan ngomong terus kita main HP, enggak Bapak Ibu, betul-betul wajah ke wajah. Yaitu jadi betul-betul 1 jam itu quality bener. Waktunya kita mengupload ya, mengupload pengalaman-pengalaman yang kita ngerti bersama Tuhan ke anak. Demikian juga anak bisa mengupload ke kita yang kita nggak ngerti di dunianya mereka. Jadi ya betul-betul quality time lah maksud seperti itu. Dan kehadiran kita itu betul nyata, bukan kita yang hadir tapi kita di dunia lain Bapak Ibu. Kadang-kadang tiap hari kumpul, tapi kok nggak punya anak, nggak punya suami, nggak punya istri, itu berarti kita cuma hadir secara fisik, tapi kita nggak di situ. Jadi seharian pun kumpul percuma Bapak Ibu. Misalkan kita liburan ke hotel, kita hari ini di hotel ya, nikmati hotel, sudah masing-masing pegang HP, nonton TV, masing-masing nggak ada komunikasi. Ya enggak ada gunanya, mending 1-2 jam tapi kita komunikasi full, itu lebih berarti daripada seharian tapi ngumpul yang enggak ada artinya. Itu Bapak Ibu tambahan dari saya, makasih. Terima kasih. Ada terakhir, saya mama kan, karena papanya dulu kerja di luar pulau toh, jadi saya punya kebiasaan pokoknya malam sebelum anak itu tidur saya mesti masuk kamarnya, ngomong good night, I love you, saya cium. Jadi walaupun saya pelayanan pulang jam 12 sampai dia SMA, sampai dia kuliah, bahkan sampai sekarang kalau dia main ke rumah, sudah nikah nih punya rumah sendiri, saya masih masuk kamar dia untuk peluk cium dia, untuk ngomong mama I love you, good night. Itu saya selalu lakukan dan tidak pernah tidak. Nah kalau kita pergi dia ada di kamar, kita selalu ngomong, nah mama papa berangkat Tuhan berkati. Nah, tiap kali dia mau pergi dia juga akan ngomong, ma papa pergi Tuhan berkati. Kalau pulang rumah selalu shalom dan kita juga shalom. Jadi kembali kepada bahasa kasih kita ke anak kita. Jadi pelayanan itu enggak akan menghalangi kok rumah itu tetap menjadi seperti yang Tuhan mau, asal kita ini punya hikmat, tidak boleh egois. Harus ada yang namanya pengorbanan. Saat malam pulang pun harus tetap ingat ada orang di rumah. Kita mesti nyapa walaupun dia sudah tertidur. Anak saya kadang sampai ngelir-ngelir, iya ma I love you good night, terus dia tidur lagi gitu ya. Besok pagi kita bilang di peluk mama rasa enggak? Gak keroso, enggak apa-apa. Yang penting jiwanya tahu bahwa dia dikasihi. Nah ini aja sih yang kita kerjakan sampai dia menikah ini. Bahkan tiap pagi dia nyapa, malam kadang dia pulang pelayanan gereja masih ngomong, ma pak aku udah sampai rumah. Padahal itu rumahnya sendiri, sudah terbiasa. Nah ini satu hubungan yang sebenarnya sama seperti kita dengan Tuhan. Hubungan yang namanya komunikasi itu berarti benar-benar face to face. Baru orang tua bisa ngelihat anak-anak itu tumbuh dengan sangat baik. Itu aja ya. Thank you Jay. Ya ada lagi? Oh silakan Pak Andoko.
Selamat malam Pak Henry, Bu Valen. Nggak kebalik saya. Ya, mau tanya. Jadi begini, dalam sesuai tema kita malam hari ini ya. Kadang-kadang tuh begini Bu. Dalam pelayanan kita mau melayanin saya atau istri ya, dan sebaliknya saya atau istri tidak. Bahkan sampai deadline pun sudah waktunya kita belum sepakat. Kita sudah doa dan lain sebagainya, tapi juga tidak ada kesepakatan. Itu caranya bagaimana Bu? Apa yang harus kami lakukan atau keputusannya itu harus dari suami atau bagaimana? Ya, mungkin ada tip-tip dari Pak Henry dan Bu Valen. Terima kasih. Kalau dari saya sehati melayani Tuhan, itu gini, misalkan istri saya lagi ke Pasar Atom sama saya berdua ini, Meh mau kemana? Meh mau lihat baju, oke, aku tak lihat alat-alat, mobil, oke. Nah, Meh lihat berapa jam? Ya 1 jam, sama dah. Nanti ketemu di bakmi ini ya, oke. Ini sepakat Pak, dia di tempat lain, saya di tempat lain, tapi ada satu kesepakatan, 1 jam kemudian ketemu di bakmi Gili misalkan begitu, bakwan Gili. Lah pas 1 jam kita ketemu di situ. Itu kesepakatan yang kita rudikan bersama. Tapi tadi dikatakan Bu Valen, kalau suami istri sering doa bersama, mendekatkan diri ke Tuhan, kan bosnya satu ya. Kalau bosnya satu pasti satu perintah. Dan akhirnya timbul kesepakatan seperti itu, terjadi kesepakatan. Kayak misalkan saya kayak Valen melayani Tuhan di suatu gereja yang perintisan. Tiba-tiba Valen itu sering kali gereja ini nggak mau terima persembahan gitu loh Pak. Itu pun Tuhan ngomong ke saya, ngomong ke istrimu nggak usah terima. Saya bilang, Meh nanti pulang nggak usah terima ya. Lah kok pas gitu loh. Itu maksudnya kalau kita dari satu bos pasti perintahnya sama dan sepakat gitu Pak. Mungkin istri mau tambahin? Yang saya tangkap Yang saya tangkap sih tadi tentang ketidaksepakatan ya. Maaf boleh nyela Bu. Jadi begini Pak, maksudnya misalkan nih saya sama Pak Bambang kan biasa pelayanan ke Sumenep, kan jauh. Ya. Lah istri lihat saya capek, dia kasihan lihat saya, gak usah budal mari, gitulah. Saya sendiri merasa pelayanan ke Sumenep itu semacam tanggung jawab, pengen budal, pengen berangkat. Nah, akhirnya yang terjadi adalah saya maksa, begitu. Nah, istri akhirnya bilang ya sudah wis tak berkati, hati-hati di jalan. Kamu kalau capek nyetirnya biar digantiin teman yang lain. Nah, maksud saya di situ Pak. Jadi ketidaksepakatannya di sana. Oke, gitu. Terima kasih Bu. Saya jawab ya. Jadi sebenarnya kadang kan kita kalau mau pelayanan, kalau bicara tentang sepakat itu kembali bicara tentang otoritas. Suami itu tetap punya otoritas, berbeda sama saya. Saya ini kan istri, kalau suami bilang tidak boleh pergi, saya tidak boleh pergi. Tapi kalau suami yang harus pergi, istri tidak bisa ngelarang. Apalagi kalau untuk pelayanan. Tapi ada konsep tertentu istri itu kadang punya insting yang lebih peka ya toh. Mungkin kalau dia merasa tidak enak, siapa tahu ada bahaya di luar, mungkin dia ngasih tahu. Tapi kalau alasannya cuman capek, ya, Bapak bisa ngasih pengertian bahwa ini pelayanan, saya ndak apa-apa. Sebenarnya seperti itu ya. Ayo dang duduk. Jadi sebenarnya kayak saya sama suami pelayanan toh. Selama ini suami ndak pernah ngelarang saya. Tapi ada di satu titik ketika dia mulai ngerasa ndak enak, nah saya mesti berdoa. Kenapa kok suami ngomong kok kamu nek di situ hati-hati loh atau apa gitu. Nah saya berdoa. Kalau saya tidak sejahtera, saya batalkan. Karena gini, pelayanan itu bukan yang utama, prioritas utama loh. Prioritas yang terutama itu Tuhan. Yang utama itu keluarga yang pertama. Ya. Yang kedua itu adalah pekerjaan. Dan kalau anak itu sekolah adalah sekolah. Yang keempat baru pelayanan. Karena biasanya orang sibuk pelayanan, tapi pekerjaannya juga terbengkelai dan tidak sukses. Enggak benar. Orang kadang pelayanan, tapi
di rumah itu ngrogoti perasaan istri dan anak juga enggak benar. Ya toh, jadi pelayanan itu sebenarnya adalah bagian kita membalas cinta kasih Tuhan benar. Tapi ada prioritas yang harus kita lihat. Terutama itu adalah Tuhan. Kalau kita bicara terutama Tuhan itu bicara kamar doa. Kamar doa itu yang enggak boleh ditinggal, enggak boleh dilarang seperti Daniel berdoa itu enggak boleh dilarang ya. Tapi yang utama itu keluarga. Jadi kesepakatan itu sebenarnya otoritas tetap di tangan suami. Tinggal bagaimana bapak bijaknya mau berangkat atau tidak. Kalau bapak mau berangkat berarti bapak harus kasih pengertian sampai istri bisa tenang. Bukan ribut. Kalau ribut istrinya sakno, kepikiran dia jengkel, lama-lama ngomongnya ndak enak lah di jalan bahaya. Tapi dikasih pengertian. Tapi kalau istri sudah mokso akhirnya bertengkar. Kalau saya jadi pria, saya milih tidak berangkat. Karena beresin rumah lebih baik daripada pergi. Karena di luar sana kembali masih bisa digantikan bapak yang lain. Tapi kalau di rumah tidak bisa diganti karena tidak bisa ninggalin istri ngamuk-ngamuk. Nah tapi aneh kalau istri ngamuk suami berangkat untuk pelayanan. Iki berarti istrinya rodo gendeng. Ya, kalau suaminya misalnya perginya mancing, dilarang, oke. Tapi kalau pelayanan dilarang berarti bojone gendeng. Lah iya, lebih baik suami pergi pelayanan daripada mancing sih. Atau pergi gendaan daripada pelayanan kan gitu. Nah jadi untuk maafkan saya ya. Ibu-ibu yang ngelarang suami pelayanan itu pasti rodok salah itu ya. Karena saya jujur ketika suami saya mau pelayanan waktu itu enggak ada uang loh. Saya happy karena apa? Ketika seorang pria ada di jalannya Tuhan, ketika seorang pria ada di panggilan Tuhan, enggak mungkin hidupnya enggak diberkati. Jadi kalau uang itu jadi nomor satu salah. Tetap ketika pria itu sudah ada di panggilan Tuhan, Tuhan akan giring dia ke area di mana dia harus ada. Karena pria tetap bagaimanapun itu adalah imam dan diberi otoritas lebih daripada istrinya. Ya, jadi istri tidak bisa ngelarang suami pelayanan kecuali dia perginya hura-hura. Tugas istri justru ketika suami pelayanan dia di rumah berdoa. Ya toh kan gitu ya. Nah, jadi bapak-bapak tidak boleh juga jadi pria takut istri ya. Saya walaupun banyak orang bilang, lihat modelnya Bu Valen, tidak mungkin tunduk sama suami. Lihat wajah suaminya lebih sabar, kadang tak lere, sabar, ngono ya. Nah tapi di rumah yang kenal saya suami saya tidak penting orang mau nganggap saya dominan tak apa, saya nggak penting karena saya pelayanannya di area yang bukan gembala toh kan gitu ya. Nah sedangkan di rumah saya melakukan bagian saya. Jadi tetap suami saya ngambil keputusan, saya mau beli baju aja saya nanya, padahal saya punya uang sendiri. Saya mau beli emas aja saya mesti nanya, yang boleh ndak beli. Loh itu punyamu dewe ya beli yo. Terus saya tanya, boleh ndak? Ya wes tuku. Tapi kalau dia bilang ini, buat apa? Lo wes akeh dikasih orang gitu ya. Saya ndak akan beli. Karena bagi saya suara suami itu adalah suaranya Tuhan. Kalau dia bilang tidak ya saya tidak. Baru ini namanya wanita ilahi. Percuma wanita masuk LOF tapi bantah terus sama suaminya. Ya nggak bener. Ayo dong beri tepuk tangan buat Tuhan ya. Terima kasih Pak Henry, Bu Valen, terima kasih banyak. Ya, thank you. Karena waktu, satu pertanyaan terakhir. Sekarang nyonyanya Pak Handoko. Hati-hati Pak, cepat-cepat Pak. Shalom, selamat malam. Saya istrinya Pak Handoko yang tadi nanya. Mungkin Pak Handoko kurang sedikit lengkap pertanyaannya. Alasan saya yang seperti ke Sumenep kan jauh, itu karena alasan kesehatan. Jadi kapan hari karena sibuk pelayanan setiap hari, hampir pelayanan keluar kota, tekanan Pak Handoko ini 150/100. Jadi saya melarang untuk pergi ke Sumenep, ke luar kota begitu. Kan saya khawatir apalagi malam hari kan berangkat kira-kira pukul 2 sore ke Sumenep. Kan sekitar 4 jam. Pelayanan di sana biasanya pulang sampai rumah pukul 1. Jadi itu kadang 1 pagi. Jadi
Saya keberatannya di situ, apalagi Pak Handoko menyetir. Itu satu. Yang kedua, biasanya Pak Handoko ini suka positive thinking. Jadi kadang-kadang kepalanya pusing itu dipegangi gini-gini, ketika saya bilang, "Kok kamu pusing?" Tuh, "Enggak," bilang begitu. Jadi khawatirnya di sana, Bu. Kalau seperti itu gimana, Bu? Terima kasih. Oke, ya. Ternyata istrinya Pak Handoko ada di tempat. Ya. Jadi tadi saya ngomong bojone gendeng iku ya. Nah, saya mohon maaf. Ternyata istri kan kadang punya alasan yang suami ndak paham. Berarti istrinya Pak Handoko ini cinta sama Pak Handoko. Nah, sekarang masalahnya Pak Handoko gak ngerti nek dicintai iku ya. Nah, jadi gini sebenarnya pria itu kan cenderung suka memilih, maaf ya, pelayanan kadang-kadang baik, tapi pria itu suka kumpul podo pria nih. Kalau kumpul istri itu mumet ya kan gitu ya. Tapi kalau kumpul sesama pria lebih seneng ya, apalagi kalau full gospel kan kumpulnya konco-konco pria semua ya. Ada waktu di mana istri takut kan gitu ya, kalau suami di tengah jalan ada apa-apa. Kalau saya ngomong mah bijak, pelayanan sedikit dikurangin tapi beresin kesehatan dulu. Karena kalau istri cemas di rumah, nah itu yang saya bilang pelayanannya jadi enggak baik. Karena istrinya di rumah ketar-ketir setiap hari. Contoh ya, suami saya sempat kerja tambak udang. Saya ini seringkali jadi keres gitu loh. Tiap kali perginya pagi jam 2, itu bisa 4 hari ditambak, wis ireng gak tidur, pulang naik motor terus gitu kan ya. Sampai saya ini mikir kok tuwek kerjone kok ndak smart ya. Sampai saya ngomong jane ndak punya uang banyak ndak apa-apa. Ini istri loh Pak ya, tadi istri nanya ya. Nah, ndak punya uang banyak ndak apa-apa. Sing penting tuh jangan sampai celaka. Kumpulkan uang juga nanti malah masuk rumah sakit percuma. Intinya begitu. Sampai satu saat suami saya pergi jam 2 pagi. Berapa hari terus saya telepon, pulang kapan? Pulangnya hari ini. Jam berapa? Jam 5. Saya nunggu, ndak pulang. Jam 7, ndak pulang. Saya telepon lagi. Jam berapa kok? Nah istri ini pengen nyiapin makanan toh di rumah kalau pulang biar tenang. Akhirnya suami saya bilang, jam 10 BE. Saya ndak bisa tidur. Nah ya pria harus ngerti ya. Istri yang cinta suamiku modelnya kayak istrinya Pak Handoko. Ini jebak kayak gitu. Istrinya cinta loh, kan mikir kesehatan. Ini bener nek, saya ngomong ngelarang di situasi tertentu karena takut suaminya ada apa-apa di jalan. Kecuali pelayanan itu istri bisa ikut, mungkin dia bisa jaga. Tapi kalau ini semua harus pria yang pergi kan pasti ada khawatir. Nah bapaknya juga harus bijak. Kesehatannya hari itu harus dipastikan sehat supaya istri tenang kan gitu ya. Ternyata sampai jam 10 enggak pulang. Saya mau tidur enggak bisa tidur. Tapi akhirnya saya tertidur. Tapi tiap jam saya itu terbangun. Tiap 1 jam terbangun tuh jantung saya itu deg-degan. Berarti waktunya saya berlutut berdoa. Tiap jam terbangun saya berlutut berdoa. Roh kecelakaan, roh kematian apa semua saya patahkan. Tidak ada masalah dengan suami, tutup bungkus dengan darah Yesus, pulang ke rumah aman. Ternyata suami saya pulang ke rumah sekitar jam-jam 3 gitu ya. Di jalan itu ternyata kecelakaan. Kecelakaan karena udah ngantuk. Yang lain bawa kontainer udah berapa truk gitu kontainer. Suami saya ngambil sisanya bawa mobil pickup. Jadi di belakang itu ada berapa kilo udangnya? 1 ton itu di belakang. Ngantuk tiba-tiba nabrak pohon. Pohon kecil katanya, untung pohon kecil katanya. Terus masuk jeglong ke selokan, bannya 1. Itu jam segitu ndak ada orang di jalan dari Tuban mau ke Surabaya. Ndak ada orang di tengah jalan. Suami saya akhirnya kok koyok Simpson gitu ya. Dia ngangkat bannya kok yuk keluar saudara dari selokan gitu. Tapi suami kan ndak tahu kalau istrinya berdoa di rumah ndak bisa tidur. Lah akhirnya
sampai di rumah jam 5 pagi. Saya itu terbangun lagi waktu dengar suara mobil tutup jedak. Ini wanita siaga 1 ya, nunggu suami pulang ndak pulang-pulang karena cinta harus siaga 1 toh. Pulang dia, saya turun langsung dari loteng. Di tangga saya lihat gini, kok pulang jam 5? Suami saya ngeliat gini, iyo kecelakaan. Saya jawab, wes tahu aku. Terus suami saya bilang gini, untung nabrak pohon cilik, iku nek tiap jam aku gak doa kue tabrak pohon gede tak gitu. No. Nah ini contoh, setelah itu ndak lama suami saya mikir, akhirnya dia selesaikan, kan ini kongsi 3 orang, akhirnya suami saya keluar. Ya sepertinya kelihatannya rugi, tapi saya tiap dia berangkat deg-degan, pelayanan yo kacau. Nah, suami harus mikirin, tapi bapak jangan tinggalkan pelayanan. Tapi paling tidak terlalu lelah supaya darah tingginya tidak naik. Atau kurangin makan enak, banyak puasa dan olahraga. Dan terutama banyak sembahyang ya. Ya itu aja. Jadi ibu-ibu juga punya alasan kenapa suami tidak boleh pelayanan. Karena kesehatan, ini benar. Tapi kalau suami beres, istri ngelarang, lah itu tadi bojone gendeng ya. Tapi kalau alasannya kesehatan, bapaknya yang harus ngerti, ternyata istrinya cinta. Coba Pak sekarang peluk istrinya, dicium, bilang I love you, thank you. Mana? Lah bilang gitu, lah ngono iku. Luar biasa ya, saya serahkan host kembali. Iya, terima kasih Cek Valen. Satu sama Pak. Iya, satu terakhir. Ayo Pak Endra. Ya, saya Endra, ini istri saya. Saya itu mengalami ya masalah dengan anak-anak karena masa lalu mereka itu waktu kecil saya sempat salah. Jadi saya mendidik mereka itu dengan cara seperti papa saya didik saya, jadi dengan kekerasan. Sempat anak saya itu saya pukul sampai berdarah. Dan saya sudah minta maaf, minta ampun sambil nangis-nangis, tapi mungkin luka ini tidak mudah lupa ya. Nah sekarang ini ada masalahnya gini, anak saya itu yang laki suka main game gitu ya teman ya. Saya nasihati sudah tidak terlalu malam lah tidurnya gitu, karena dia sudah mulai lulus kuliah dan dia sekarang mau cari kerja. Saya mendapati anak saya itu skeptis gitu loh, kayak nggak punya motivasi yang kuat untuk bekerja atau apa, itu kurang gitu loh. Jadi dia hanya termotivasi karena dia itu sungkan sama papa mamanya gitu loh. Jadi ya itu yang laki, yang perempuan juga problemnya hampir mirip tapi beda. Kalau dia sukanya yang Korea, dulu dia sempat pengen jadi artis, tapi saya bilang waduh kalau artis gimana. Saya jujur, saya ditegur oleh adik saya. Tegurannya itu begini, kamu gak bisa jadi Tuhan atas anakmu, kamu selalu berjalan di depan anakmu dan mengiming-imingi mereka dengan piala-piala. Kamu tidak pernah membebaskan anakmu untuk mengambil keputusan untuk masa depannya sendiri. Ya saya mohon nasihat dan mohon bimbingan. Makasih Bu. Langsung aja kata suami saya meme ya gitu ya. Saya ingin jawab ya. Doa itu tidak mendustai hasil Pak. Kalau seorang ayah sudah tahu kesalahannya, dia memang tidak bisa jadi Tuhan buat anaknya. Tapi dia bisa minta tolong Bapak di surga untuk membawa anak-anak ini ke masa depan yang Tuhan janjikan. Itu yang pertama. Jadi papa mama harus berlutut bayar harga. Mama juga walaupun mungkin tidak andil mukul, tapi namanya papa mama itu kalau berdoa kuasanya besar. Itu pertama tidak bisa ditolak lagi itu. Yang kedua harus jadi teman. Mungkin satu waktu ikut sama dia main game sambil ditepuk-tepuk. Tapi saya punya pengalaman sebagai pendeta, ya toh. Anak saya itu ngelihat, dia enggak pernah ngalamin kekerasan, tapi dia ngalami kecewa waktu kecil. Karena lihat mama berdoa setiap hari 5 jam. Dari dia kecil dia lihat saya berlutut itu hampir setiap saat. Dia lihat papa juga pekerja keras.
Tapi kita bangkrut. Kemudian adiknya dia meninggal. Saya lahir anak laki meninggal. Kemudian dia lihat mamanya sakit selama 7 tahun, tiap 1 minggu 2 kali terbanting-banting. Anak itu tanpa sadar dia kecewa. Kemudian dari kecil dia sudah penuh Roh Kudus di usia 4 tahun. Besar pelayanan. Di SMP dia mulai kecewa sama Tuhan. Dia tidak mau pelayanan, dia tidak mau lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Setiap kali orang menyembah yang lain nangis, dia itu cuman begini sama Tuhan begitu. Saya ini yang jadi mama, lihat dia tumbuh dari kecil bagus kok di tengah jalan mandek. Ini sebenarnya tipu daya setan. Dia mau merampas anak-anak kita. Sekarang siapa yang bisa mengcover anak-anak? Itu orang tua, pendeta tidak bisa. Dan saya tidak pernah bawa anak saya ke pendeta manapun untuk minta didoakan. Karena saya tahu anak saya sebenarnya tidak punya masalah. Setan sedang menipu dia dengan masa lalu. Padahal papa sudah minta ampun toh, sudah nangis-nangis. Nah papa pun tidak boleh tertuduh. Merasa bahwa itu karena salahku, tidak semua. Karena anak di luar sana seperti model anakmu itu wakeh pak. Karena ini zaman now, anak-anak sedang gila game. Nabi kalau bapak sudah sadar tentang kesalahan, bapak tinggal minta ampun sama Tuhan tiap hari bawa anak-anak dan belajar percaya. Nah waktu saya doain anak saya bilang saya ngajarin anak saya kan punya sekolah doa, isinya anak-anak. Dan anak ini penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, melayani dan bisa kesaksian. Anak saya itu kok suruh kesaksian aku dipelototi. Kalau saya suruh ngomong dipelototi. Jadi saya mikir anak ini baik kok tiba-tiba jadi begini. Tiap hari saya tangisi di kamar doa. Waktu itu papanya sibuk kerja. Saya tangisi di kamar doa. Tuhan ngomong satu. Kamu bukan Tuhan, tapi kamu harus percaya. Anak cucu orang benar itu yang pelihara Tuhan. Dan kamu harus percaya selama kamu berdoa, yang tuntun dia kepada masa depan itu aku. Dan kamu tidak bisa menaruh mimpimu di anakmu. Tapi harus percaya bahwa Tuhan punya rancangan buat dia. Saya nunggu pak, lama sembari teman-temannya semua pelayanan, anak saya tidak mau pelayanan. Saya cuma nangis setiap hari sama Tuhan, tapi tiap ketemu kami ngobrol. Saya tidak pernah lagi nyinggung, ya apa kok tidak pelayanan, saya tidak mau. Karena anak saya sedang terluka. Saya hanya rangkul dia, saya bilang ayo dekat Tuhan nak, supaya masa depanmu luar biasa. Ya gitu dia. Ya saya ngomong apa yang saya bisa masukin ke dia, tanpa bertengkar, ya toh. Di satu titik Tuhan datang sendiri sama dia lewat peristiwa hidup. Waktu dia mulai kuliah semester berapa gitu, dari SMA kelas 3. Nah Tuhan mulai hadir di situ. Dia masih enggak, dia lihat mujizat, tapi dia masih enggak mau bilang itu Tuhan. Karena dia lihat mama banyak berdoa, toh Tuhan kok jahat. Mama sakit, adik mati, papa bangkrut. Nah itu dia pikir begitu. Dia nyalain Tuhan akhirnya. Tapi ketika ada orang di rumah yang masih percaya sama Tuhan, termasuk papanya ngomong, kita ini berdua kalau ketemu orang kan gampang ngobrol. Anakmu ini kalau ketemu orang kok wajahiku loh kayak robot. Kok gak iso, apa harus disuruh gitu kan. Nggak bisa nyapa orang. Tapi tak bilang Tuhan sudah ngomong kita doa. Nggak mungkin buah itu jauh dari pohon. Kalau pohon sudah bertobat, buahnya pasti bagus. Kan gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan ngajarin sabar. Karena Pak ngomong saya bertobat, beresin sudah beres sama anak toh, perlu waktu kan. Perlu waktu juga untuk melihat apakah saya ini jadi papa sudah ndak egois. Karena kita kadang ndak sadar loh ketika kita egois. Masih mikir anak ini kok ndak seperti orang lain. Jangan pernah bandingkan anak kita dengan orang lain. Yang harus kita bentuk mindset dalam iman, anakku itu sebenarnya jauh lebih baik daripada anak-anak yang lain. Hanya waktunya belum pas. Nah, saya mengimani itu sekian tahun sampai dia ketemu Tuhan lagi. Ternyata semua hasil yang saya pikirkan nggak terjadi, tapi yang Tuhan pikirkan jadi. Waktu dia kuliah, dia jadi anak yang periang, aktif, tiba-tiba berubah. Dan satu saat dia datang ke saya, dia bilang, Mama fix loh ya, Tuhan Yesus itu ada. Oh saudara, sekian tahun loh Pak saya berdoa, papanya juga bingung nih anak kok aneh gitu ya. Kita nunggu, tapi kita enggak cuma nunggu dengan iman,
kita doing. Kita berlaku sebagai papa mama. Untuk anak ini kembali menemukan dirinya. Karena anak ini dulu terluka dengan peristiwa. Kalau Pak merasa anak itu terluka karena Bapak, ya kan gitu ya. Itu gampang sembuh kalau Tuhan turut campur tangan di situ. Nah, cuman belajar percaya waktunya yang perlu nunggu pas nanti Tuhan yang kerja. Jadi jangan terus dipaksa terus bandingkan ke orang lain. Lihat toh koncomu, lihat toh sepupumu, lihat saudaramu. Nah, ini yang enggak boleh. Jadi setiap hari membangun dia. Papa percaya kamu pasti jadi orang hebat. Wes, lakukan apa yang kamu mau. Nah, itu terus dimasuk no. Jadi kayak doktrin yang terus ditanam sampai jiwanya itu sembuh. Tiap kali ketemu Pak perlu tiap hari harga diri dibuang. Peluk anak bilang papa sayang kamu. Wes gitu ditinggal, termasuk yang anak perempuan. Peluk dia. Karena ketika dia nangis di kamar dengar papa yang ngomong I love you, kita enggak pernah tahu. Tapi tiba-tiba dalam waktu tertentu kasih itu bisa menyembuhkan. Jadi papa mama perlu punya sikap yang positif. Setiap hari harus ngomong. Karena saya sendiri berkecimpung banyak di pelayanan anak, remaja, pemuda yang rusak. Mereka hanya butuh sebuah pelukan dan kata-kata. Mereka kadang tidak perlu banyak didikan pengajaran. Mereka butuh sentuhan dan cinta yang keluar dari mulut papa mamanya. Itu lebih hebat daripada segala macam teori. Jadi sebenarnya ini tidak bisa dibawa ke pendeta manapun. Papa mama yang harus bertindak. Anak itu akan jadi luar biasa. Saya percaya nek papa mama aja setia sama Tuhan. Tidak mungkin Tuhan mempermalukan Pak Hendra ya. Anak-anaknya tidak akan jadi orang sukses, nggak mungkin. Karena yang penting sudah bertobat, Tuhan itu akan kerja. Jadi prosesnya di anak supaya dia sembuh, papahnya juga gengsi harga dirinya dihancurkan. Mama juga bisa datang ke anak, peluk, kasih dia motivasi. Dan enggak usah bingung dia main game, enggak usah bingung dulu dengan nonton film Korea. Jujur aja di ruangan ini juga banyak ibu-ibu yang demam Korea. Ya benar enggak sih, kadang 6 jam lebih bisa nonton film Korea daripada ngosek kamar mandi, ya kan gitu ya. Makanya itu ndak di anak-anaknya Pak Hendrato, itu sudah menjamur, itu tipu daya setannya udah menjamur. Dan kalau Pak lihat cuman gitu, yang di luar sana anak-anak yang lebih parah itu lebih banyak. Tapi satu yang saya minta Pak Hendra ndak boleh nyalahkan diri. Kan sudah minta ampun sama anak apa, kalau menyalahkan diri ndak punya kekuatan untuk berani merangkul mereka, ndak punya otoritas nanti papanya untuk bicara yang benar. Setan bekerja di situ. Toh kesalahan itu masa lalu. Hari ini Pak harus berdiri sebagai papa yang punya otoritas, tapi ngajarin dia kembali yang benar. Dengan apa? Dengan cinta yang besar itu tadi. Tapi papa mama bisa salurkan cinta itu ke anak kalau papa mamanya juga dekat sama Tuhan. Ya itu aja sih. Sekali lagi terima kasih. Thank you Ko Hendri, C. Valen, thank you. Diberkati dengan kehadiran Ko Hendri dan C. Valen. Berikan tepuk tangan untuk thank you Ko. Boleh kembali ke tempatnya. Kita akan tutup acara malam hari ini. Saya undang Pak Heli untuk boleh menyampaikan 1-2 patah kata, juga sekalian ditutup Pak Heli. Sekali lagi saya selaku Regional Jatim 3 mengucapkan terima kasih ya untuk Brother Henry dan Sis Valen gitu ya. Juga setiap khususnya RVP 4 yang pada malam hari ini menjadi PIC, juga ketuanya dari Semolowaru Chapter. Saya mewakili rekan-rekan ini sekali lagi mengucapkan terima kasih jika malam hari ini baik FGB Men, LOF juga boleh mendapat berkat gitu ya. Ada kiat-kiat bagaimana kita bersama-sama sesuai dengan tema sehati melayani Tuhan. Kita percaya malam ini menjadi berkat. Kalau ada komplain-komplain daripada FGB Men, itu terus terang kesalahan saya karena sekali ngajak kuliner. Jadi yang difoto itu bukan kita berdoa, tapi pada saat kita makan. Yang satu dari Bang Sumenep saya bantu ya, Rina, saya mengaku dosa sebagai pimpinan. Apapun yang terjadi dengan Pak Handoko tanggung jawab saya sebagai regional. Baru nyebrang, lihat bebek mampir. Ya, jalan lagi sampai beli
belum pelayanan gitu Iya, ya. duren. Lihat lagi guling, enak mampir gitu ya. Setelah pelayanan kita makan kokot. Keluar dari kokot ngelihat ada durian, kita beli durian. Jam 12 malam kita ada sate laler, kita mampir gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, LOF, yang salah adalah regionalnya, saya ngaku di hadapan Tuhan. Amin gitu ya. Jadi itu sebagai intermezzo. Ayo mengguru waktu, kasih dari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menutup, ayo kita nyanyikan kasih dari surga. Ya Mas Wawan bisa dibantu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Yang berpasangan, ayo istri saya maju ke depan. Kasih dari Yesus. Hampirin istri setiap saudara. Mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kita dari awal pujikan pujian ini, dari awal. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai di setiap kita, membuat di setiap keluarga kita, damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat yang maha tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi mengalir memenuhi pekerjaanku, mengalir memenuhi pekerjaanku, mengalir memenuhi pelayananku, mengalir memenuhi pelayananku, mengalir memenuhi keluargaku Tuhan, mengalir memenuhi keluargaku, Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa. Jika pada malam hari ini kami percaya kasih-Mu mengalir Tuhan kepada setiap kami, khususnya keluarga besar regional Jatim 3, di mana Kau melihat setiap daripada istri sebagai LOF yang sudah Kau pilih. Demikian juga FGB Men Tuhan, para pria, di mana malam hari ini Kau sudah kumpulkan kami semua di tempat ini. Bukan sekedar kami melayani, tapi kami mau rindu Tuhan. Kami sungguh-sungguh, sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, baik Brother Henry, demikian juga Sis Valen Tuhan, yang sudah Kau pakai menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami yang hadir, LOF dan EGB Men di tempat ini. Kami percaya Tuhan, biar melalui pemberitaan firman, supaya kami sebagai sehati untuk boleh melayani Tuhan. Melayani kami semua ya Bapa pada malam hari ini. Kami mengucap syukur khususnya kepada setiap panitia yang sudah mempersiapkan pertemuan malam ini boleh berjalan dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan ruangan tempat ini. Tetapi sebagaimana iman percaya kami, kasih-Mu selalu mengalir kepada setiap kami, khususnya keluarga-keluarga di dalam pekerjaan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini hamba-Mu rindu berdoa memberkati
setiap hubungan yang ada, baik hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak. Mungkin kita masih punya mertua, dengan ipar, dengan kakak, adik ipar dan sebagainya. Terlebih-lebih kami juga berdoa memberkati dengan iman kedua orang tua mereka kepada anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sedang bekerja. Biar kau jadikan anak-anak kami menjadi kepala dan bukan ekor. Dan masa depan anak-anak kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Dan apapun yang dilakukan, kau jadikan berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa memberkati para istri sebagai penolong, pendamping di dalam rumah tangga kami. Berikan kekuatan kepada istri kami sebagai pendoa-pendoa di dalam rumah tangga. Bahkan mengatur rumah tangga dengan baik. Berdoa memberkati para FGB men, para suami di tempat ini. Diberkatilah setiap ladang usaha, bisnis pekerjaanmu, pelayananmu, dijadikan berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mengangkat kedua tangan kami ke surga. Yang membuktikan kami gak mampu, kami gak sanggup, kami terbatas Tuhan. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, curahkan berkat-Mu dari surga kepada tangan-tangan yang terangkat ini ya Bapa. Dan biarlah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kepada setiap saudara. Hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus itu tadi 2 kali, bahkan sampai selama-lamanya yang sudah menerima berkat pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya. FGB men, Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB men, LOF, be strong. be strong in the Lord. LOF. Dimohon untuk tidak pulang dulu. Kita ada sesi foto bersama.